Apakah kalian suka nonton konten YouTube alur cerita? Ya, kali ini gue mau ngebahas sedikit yang berkaitan dengan hal itu ya. Jadi 13 studio film di Jepang menuntut channel YouTube yang merangkum film dengan cepat. Jadi kalau di Jepang itu istilahnya fast eiga ya, kalau alur cerita yang diceritain ulang misalnya sebuah film dalam 10 menit jadinya gitu. Gua rasa kalian udah paham juga ya kan, di Indonesia juga banyak tuh konten kayak gitu. Jadi ya di Jepang itu hukumnya lebih parah lagi ya, karena memang di Jepang itu nggak ada mengakui fair use ya. Jadi bahkan kalau kita ngeklip dari video trailernya aja bisa kena hukum di sana. Ya, cuplikan trailer aja kita review bisa kena gitu. Jadi di sini totalnya pembuat video ringkasan film atau fast eiga tersebut digugat untuk ganti rugi kalau dalam yennya itu 500 juta yen ya. Kalau dirupiahin lebih 50 M lebih lah ya, terutama itu yang kena itu Shin Godzilla ya. Jadi yang kayaknya yang jadi sorotan utamanya gitu. Konten kreator ini udah sebenarnya ini pernah gue bahas tahun lalu sih. Jadi dia kena tangkap, itu ada 3 orang konten kreator alur cerita cepat di Jepang, itu 3 orang ini ditangkap dan sekarang itu kena tuntut sama 13 studio tadi, termasuk di situ studio Toho sama Nikatsu. Ini di sini katanya mereka menuntutnya pada 19 Mei lalu ya. Jadi ternyata kasusnya berlanjut lagi. Kalau dulu baru ditangkap aja, sekarang dia kena tuntut 500 juta yen membayar denda ya. Jadi hitung-hitungannya 13 studio itu collab lah buat ngenuntut dia, karena memang namanya YouTuber alur cerita ya kan, tentu kontennya nggak cuma Shin Godzilla gitu. Jadi semua film-film dan studio yang terkait dengan yang pernah dia upload dikontenin sama mereka itu kena ya. Ya 500 juta yen itu kalau dirupiahin, kalau rate sekarang ya 57 miliar ya. Jadi itu adalah jumlah yang wow ya kan untuk penonton dia. Itu memang view dia sampai jutaan juga lah video channel dia. Jadi memang ya hitung-hitungannya gitu, studio mendenda 200 yen untuk setiap view. Jadi ya mungkin setelah dikalkulasikan sama mereka itulah dapat angka 500 juta yen tadi. Jadi mereka 3 orang tadi harus membayar denda tersebut, mungkin ya kena tuntut lah. Gua pun nggak tahu gimana mereka akan membayarnya lah gitu di hukum Jepang sana. Yang pasti itu kejadiannya di Jepang ya. Ya, gua rasa 3 orang tadi itu tamat lah tuh ya, dan mungkin itu juga bakal jadi peringatan juga buat para konten-konten kreator fast eiga lain yang ada di Jepang mungkin. Mereka bakal lebih mikir lagi kalau mau buat alur cerita konten di Jepang ya. Kalau di Indonesia sendiri, ya gimana ya bilangnya, gue juga nggak tahu sih apakah ada hukuman terhadap konten-konten tersebut atau masih bisa berlindung dengan fair use atau gimana. Gue juga nggak tahu gimana pandangan hukum di Indonesia mengenai konten alur cerita. Buat sekarang kayaknya masih adem ayam aja ya kan. Jadi ya kita simak aja lah ke depannya perkembangannya bakal seperti apa. Tapi kalau di Jepang konten kayak gitu tuh jangan coba-coba lah gitu. Untung lah kita hidup di Indonesia ya kan. Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas mengenai hal itu. Sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye-bye.